Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini tim anti badai Nalasira Jadi Kecino sedang berada di Simpang 3 antara Ciaruten, Dermaga, dan Lewiliang. Tim kali ini akan menyusuri sebuah situs yang berada di wilayah Ciaruten Ilir, di mana situs itu merupakan suatu peninggalan bisa dikatakan megalitikum, yaitu sebuah situs cagar budaya yang disebut dengan situs Batu Dakon Ciaruten. Pemirsa, inilah penampakan dari situs Batu Dakon Ciaruten, atau disebut juga situs Kebon Kopi 2. Situs Batu Dakon ini dulunya merupakan peninggalan dari situs batu megalitik yang dahulunya digunakan sebagai penanggalan. Situs Batu Dakon ini posisinya tidak jauh dari Prasasti Ciaruten yang berada di Desa Ciaruten, dan situs Batu Dakon ini sendiri dinamakan pula sebagai situs Prasasti Kebon Kopi 2. Dan situs ini sudah termasuk ke dalam cagar budaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim Nalasira TV Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tim sudah bersama dengan Bapak Sugandi, di mana beliau merupakan juru pelihara dari situs prasasti kawasan situs kawasan Ciaruten. situs Ciaruten. Dan untuk kesempatan kali ini kami ingin menggali informasi dari beliau tentang batu dakon yang masih berada di sekitaran kawasan Ciaruten ini. Ya, baik. Bagaimana Pak Sugandi yang bisa tolong diceritakan kepada kita semua tentang situs batu dakon yang ada di kawasan Ciaruten ini? Ya, jadi memang selain peninggalan prasasti yang ada di wilayah desa Ciaruten, di sini pun memang ada yang disebut situs batu dakon. Nah, situs batu dakon itu memang dari penelitian ya, secara ilmiah itu memang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya atau cagar budaya, yang mana situs batu dakon itu awal dilakukan penelitian pada tahun 1968, kemudian dilanjutkan tahun 1970 sampai 1971. Nah, di situs batu dakon itu terdapat memang ada beberapa buah benda ya yang menghadap timur barat. Nah, secara ilmiah situs batu dakon itu memang pada masa kehidupan awal atau yang disebut masa prasejarah, manusia hidup di zaman tersebut memang belum mengenal yang namanya waktu atau jam. Nah, situs tersebut oleh nenek moyang kita di masa lalu dijadikan sebagai tempat menghitung waktu atau kalender. Oh, jadi Sebagai kalender awalnya itu untuk menentukan musim tanam dan musim panen, termasuk juga musim penghujan dan musim kemarau. Oh, berarti banyak juga fungsinya Pak ya? Iya. Penanggalan aja ya? Namanya juga penanggalan. Gitu. Dengan cara bantuan yaitu mengandalkan matahari, cahaya matahari melalui bayangan batu yang berdiri tegak sesuai dengan berjalan seperti arah jarum jam. Disitulah bisa titik bayangan batu tersebut jatuhnya di lubang mana. Itu yang pertama. Iya. Idealnya untuk batu dakon ini Pak disertai dengan adanya batu yang yang batu berdiri tegak itu. Di sampingnya kan ada batu yang berlubang-lubang. Nah, disitulah untuk menentukan bayangan. Misalkan bayangan ada di posisi lubang yang pertama, itu bisa ditentukan untuk masa tanam gitu. Gitu. Apalagi di zaman dulu itu kan kalau masa tanam padi itu cuma 1 tahun sekali. Ya, yang disebut padi besar atau kata bahasa Sunda pare gede. Ya, jadi memang cuma 1 tahun sekali panennya. Itu penelitian secara ilmiah yang menurut para arkeolog. Nah, selain penelitian secara ilmiah, ya memang saya dari orang tua batu dakon tersebut memang dijelaskan kepada saya. Nah, itu situs batu dakon atau orang Sunda menyebutnya batu congklak. Itu adalah sebuah tanda yang menunjukkan adanya kehidupan. Yang menunjukkan adanya kehidupan. Oh, berarti batu dakon dengan batu congkrang itu sama Pak ya? Sama. Dakon bahasa Jawa, congklak bahasa Sunda. Nah, itu jadi sama artinya. Karena di Kota Bogor sana ada di sebelah ini situs batu dakon, di sebelah ke arah baratnya ada situs batu jongrang gitu. Padahal itu sama-sama iya. Ya. Fungsinya pada masa lalu ya seperti yang tadi disebutkan, sama yang namanya batu dakon. Tak lepas dari situ memang dari cerita orang tua ya, salah satunya tadi yang menunjukkan tempat ini adalah menunjukkan suatu kehidupan, dan di sini pun adanya sebuah kemasyarakatan atau ada kampung. Jadi tempat itulah yang pertama.
dipakai untuk penanggalan. Nah, itu jadi selain penanggalan, orang tua mengatakan ya bahwa batu dakon tersebut adalah sebuah petilasan, yang mana leluhur-leluhur kita itu dulu memang banyak melakukan tirakat-tirakat di tempat-tempat dataran paling tinggi atau jauh dari Keramaian. hunian, jauh dari keramaian. Nah, jadi menurut silsilah dari orang tua saya, Batu Dakon itu salah satu tempat yang dulu dipakai sebagai tempat tirakat perjalanan yang disebut susuk tunggal. Oh, dari yang susuk tunggal. Ya. Dari yang susuk tunggal. Ya, yang namanya kehidupan yaitu semua orang melakukan perjalanan yang berbeda-beda. Ya, itu. Nah, seiring berkembangnya zaman, ya, dari masa prasejarah, kemudian manusia mengenal tulisan, situs tersebut berkelanjutan dipakai, Masih tetap digunakan, ya? masih tetap digunakan. Memasuki awal peradaban masa Hindu, Buddha, nah, situs Batu Dakon itu dijadikan sebagai tempat upacara keagamaan untuk arwah leluhur, yaitu yang disebut tradisi budaya megalitik. Oh, itu. Nah, tradisi budaya megalitik. Karena memang batuan-batuan atau bukti-bukti sejarah tentang Batu Dakon, di sini kawasannya megalitik dulunya. Nah, kemudian Batu Dakon itu setelah dilakukan penelitian, bahkan tahun 1971 itu di sekitar kampung sini pernah dilakukan penggalian-penggalian untuk menetapkan atau menyatakan bahwa situs itu memang dulu dipakai. Bukan hanya dibentuk saja oleh manusia, melainkan ada maknanya. Iya, ada kegunaannya gitu. Nah, orang-orang yang melakukan penelitian dari Belanda, ya terutama yang paling banyak peneliti-peneliti atau arkeolog dari kita, termasuk Teguh Asmar, kemudian Profesor Dr. Hasan Japar, terus sejarawan Kota Bogor yaitu Saleh Dana Sasmita. Memang sudah almarhum semua. Tinggal yang masih ada yaitu Profesor Dr. Hasan Japar. Nah, pendapat saya yang tadi disampaikan mengenai tentang Batu Dakon itu, saya juga ya karena ya secara ilmiah saya juga belajar dari beliau, yaitu Prof. Hasan Japar, yang memang seperti itu yang namanya situs. Terus kalau untuk hubungannya Pak antara situs Batu Dakon ini dengan prasasti-prasasti yang ada di sekitar sini? Ya, jadi hubungannya Batu Dakon dengan prasasti-prasasti yang ada di sekitar sini, kan Batu Dakon itu merupakan jejak prasejarah. Prasejarah itu memang kehidupan manusia belum mempergunakan yang namanya tulisan, mengenal tulisan. Jadi kalau situs Batu Dakon dengan prasasti-prasasti yang ada di sini memang lebih tua Batu Dakon. Nah, kalau prasasti kan sudah jelas berkembangnya masa kerajaan Tarumanegara, yaitu masuk Hindu, Hindu Buddha ya. Jadi setelah memang pengaruh-pengaruh Hindu Buddha masuk, Batu Dakon dipakai untuk tradisi pemujaan kepada arwah nenek moyang, dan prasasti itu dibuat pada masa pengaruhnya Hindu masuk, yaitu pada masa kekuasaan Sang Raja Purnawarman. Itu tentang Batu Dakon. Berarti secara usia berarti Batu Dakon ini memang jauh lebih tua. Karena Batu Dakon ini merupakan peninggalan dari prasejarah. Prasejarah yang disebut masa perundagian kemahiran teknik. Jadi kan prasejarah itu kan ada beberapa tingkatan, ada zaman Paleolitik, Neolitik, Mesolitik, dan ke Megalitik. Kalau Paleolitik kan itu jejak peninggalan-peninggalan prasejarah awal itu batuan-batuan besar yang disusun
Itu pun ada gunanya seperti Lebak Sibedug. Ada untuk Kemudian tempat berundak. ibadah, ada untuk tempat berkumpul, nah seperti itu. Jadi jauh sebelum Tarumanegara masuk ke sini pun di sini sudah ada kehidupan. Makanya tadi situs Batu Dakon itu awalnya disebut tempat yang menunjukkan adanya kehidupan. Gitu. Dari dulunya memang sudah ada Sudah ada peradaban. Sebelum peradaban masa Taruma masuk sini pun sudah ada. Kekuasaan Tarumanegara itu setelah Purnawarman dijenengkan jadi raja dan menguasai wilayah sini. Baik, terima kasih Pak Sugandi. Ya. Pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Sugandi tentang Batu Dakon yang berada di Desa Ciaruten ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Sugandi sampaikan ada manfaatnya, Amin. dan kami ingatkan kepada pemirsa untuk selalu mendukung channel kami agar Ya. lebih bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentang sejarah pada khususnya, Betul. dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar orang-orang lain bisa tahu tentang situs-situs sejarah dan peninggalan-peninggalan dari orang-orang terdahulu kita. Dan demikian, Pak Sugandi, terima kasih. Sama-sama.